Saudara yang terkasih di dalam Kristus, Pasamuan GKJ Argo Mulyo. Saat ini kita akan bersama-sama menerima firman Tuhan dan merenungkannya sebagai makanan rohani di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk rancangan Tuhan di dalam kehidupan kami yang semuanya mendatangkan kebaikan. Pada sore hari ini kami bersama-sama akan menerima dan merenungkan kebenaran firman Tuhan sebagai kekuatan di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, bersabdalah, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Sang Sumber Sabda yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, firman Tuhan pada sore hari ini terambil di dalam kitab Amsal pasal 19 ayat 20 sampai ayat 21 yang demikian. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Demikianlah sabda Tuhan yang berbahagia kita semua, yang selalu merindukan firman Tuhan, serta melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, tidak ada yang pasti di dunia ini kecuali ketidakpastian itu sendiri. Dan bahkan ketidakpastian seringkali menimbulkan kekhawatiran di dalam kehidupan manusia. Khawatir akan apa yang akan terjadi di esok hari. Kita mungkin khawatir apakah kita bisa menyelesaikan studi atau pendidikan. Kita khawatir apakah kita akan segera mendapatkan pekerjaan. Kita khawatir apakah kita akan segera mendapatkan pasangan hidup. Dan mungkin juga kita akan khawatir apakah sakit yang saat ini saya alami tidak akan sembuh. Nah, kekhawatiran inilah adalah sebuah ketidakpastian yang membuat manusia kehilangan pengharapan. Dan bahkan kekhawatiran itu membuat manusia menjadi bimbang. Di dalam menghadapi masa depan yang semuanya tidak pasti, di dalam kita menyusun rencana, di dalam kita sudah membuat persiapan, di depan kita penuh dengan ketidakpastian. Oleh sebab itu kita diajarkan untuk bisa mengantisipasi, mempersiapkan, dan membuat perencanaan yang baik agar bisa mencapai hasil yang diinginkan dengan maksimal, dengan memuaskan. Namun demikian, seringkali hal yang sudah kita rencanakan dengan baik mungkin akan berakhir dengan kegagalan. Mungkin akan berakhir dengan kegagalan. Hal itu mengapa terjadi? Karena pada hakikatnya manusia merencanakan, manusia membuat perencanaan, tetapi Tuhanlah yang menentukan. Amsal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Oleh sebab itu, apakah kita tidak perlu mengantisipasi? Lalu apakah kita tidak perlu membuat perencanaan? Mungkin yang akan terjadi sesuai dengan rencana yang kita buat, mungkin tidak sesuai dengan harapan.
Kalau begitu apakah kita hanya leh-leh-lueh, berjalan seperti air mengalir begitu saja? Tentunya tidak. Manusia diharapkan tetap memiliki dan membuat rencana atau rancangan di dalam kehidupannya. Manusia tetap diingatkan untuk tetap berharap agar rancangan itu bisa sukses tercapai dan memberikan dampak yang baik bagi kehidupannya dan tentunya juga bagi banyak orang. Karena Tuhan telah menganugerahkan kepada manusia itu hikmat dan akal budi ketika manusia itu ditempatkan di dunia ini. Dengan hikmat dan akal budi tersebut, manusia diharapkan membuat rencana yang baik. Manusia diingatkan tetap untuk mengantisipasi segala sesuatu yang akan terjadi. Namun, baiklah kita selalu melibatkan Tuhan agar rencana atau rancangan yang kita buat, kita siapkan itu tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan. Bacaan kita mengingatkan, dengarlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Ketika manusia bijak, maka rencana yang dibuat itu pasti melibatkan Tuhan di dalam membuat rencana. Yakobus memberi nasihat kepada jemaat tentang bagaimana membuat perencanaan yang baik dan benar. Yang pertama, manusia perlu melibatkan Tuhan yang sudah memberikan kehidupan kepada kita. Karena hidup kita hanyalah seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Manusia diingatkan untuk sadar bahwa dirinya adalah ciptaan Tuhan yang diberikan kehidupan dan mungkin bisa lenyap dengan cepat seperti uap. Oleh sebab itu ketika kita ini adalah rencana Tuhan dan Tuhan merancang kita ini ditempatkan di dunia, maka kita harus diingatkan untuk tetap melibatkan Tuhan. Karena apapun yang kita rencanakan, sehebat apapun yang kita rencanakan, sebaik apapun yang kita rencanakan, kalau Tuhan tidak dilibatkan, kalau Tuhan berkata lain, mungkin kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yang kedua, kita perlu berserah kepada kehendak Tuhan. Nah, ini adalah sesuatu hal yang penting. Berserah kepada kehendak Tuhan. Rencana yang manusia buat, rencana yang sudah manusia persiapkan, hendaknya diserahkan sepenuhnya kepada Tuhan, agar manusia tidak mengalami kekecewaan ketika rencana itu mungkin belum terlaksana di dalam kehidupan ini. Mungkin saat ini kita sedang menyelesaikan studi, saat ini kita sedang mencari pasangan hidup, saat ini kita sedang menantikan momongan, atau bahkan rencana-rencana lain, atau bahkan saat ini kita sedang mengalami sakit. Tetapi biarlah rencana-rencana yang kita buat, kita mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, sudah ditargetkan. Kita berobat ke rumah sakit A, B, C yang sudah kita lakukan. Tentunya akan mengingatkan bahwa semuanya itu di dalam kendali Tuhan. Bahwa semuanya atas seizin Tuhan. Oleh sebab itu manusia diingatkan untuk menyerahkan rencana itu sepenuhnya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan bekerja dan berkarya di dalam rencana yang kita buat. Oleh sebab itu, ketika rencana itu berhasil, kita akan bahagia bersukacita. Tetapi kalau kita juga belum berhasil, tetapi ketika kita sudah berserah, maka kegagalan itu tidak akan membuat kita menjadi kecewa. Kegagalan kita tidak akan membuat kita kehilangan harapan. Kegagalan kita tidak akan membuat kita menjadi putus asa. Yang penting kita sudah menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan. Dan yang terakhir,
Ketika kita membuat rencana, maka kita tidak memegahkan diri atau menjadi sombong. Ini adalah hal yang penting pula. Kalau rencana manusia itu berhasil, kalau rencana manusia itu tercapai, kalau manusia menjadi sombong, maka kesombongan itu pula yang akan menghancurkan impian yang sudah dicapai. Kesombongan memegahkan diri itu pula yang akan menghancurkan masa depan atau hasil dari rencana yang sudah dicapai. Oleh sebab itu, ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, kenapa ketiga hal tersebut penting, yaitu kita melibatkan Tuhan, kita berserah, dan kita tidak memegahkan diri atau tidak sombong, itu penting di dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya kita sendiri ini tidak mampu menghadapi kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian tadi. Karena semuanya tidak pasti. Oleh sebab itu mari bersama-sama tiga hal yang sudah kita terima bersama ini mengingatkan bahwa segala sesuatu itu ada di dalam kendali Tuhan. Kita tidak tahu akan apa yang akan terjadi di esok hari. Jangankan esok hari, 1 menit, 1 jam yang akan datang, kita tidak akan tahu. Karena penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan misteri. Oleh sebab itu, hendaknya umat yang dikasihi Tuhan, umat yang sudah diselamatkan, mari dengan ketidakpastian yang ada di dunia ini, manusia berhak merencanakan. Tetapi apa yang kita rencanakan ketika belum terwujud, belum tercapai, manusia jangan sampai kehilangan harapan. Kuncinya kalau kita mau meraih kesuksesan di dalam perencanaan yang kita buat, maka kita harus melibatkan Tuhan. Rencana itu kita libatkan di dalam pergumulan doa kita. Dan kita serahkan. Di dalam perencanaan jangan muluk-muluk, jangan sombong. Agar ketika itu belum tercapai kita tidak putus asa dan hilang harapan. Makanya Tuhan mengingatkan, ayo kita ini mendengar nasihat dan menerima didikan. Supaya kita ini menjadi bijak di masa depan. Kita bisa menerima segala sesuatu di masa depan yang akan terjadi. Nasihat didikan itu tetap diperlukan bagi umat yang percaya. Agar kita bisa melihat karya Allah di dalam kehidupan ini. Kita tidak memegahkan diri, menyombongkan diri dengan rencana yang sudah tercapai. Dan tentunya semuanya itu atas izin dan berkat dari Tuhan. Oleh sebab itu ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, terlebih di dalam suasana pandemi COVID saat ini, mari kita merencanakan apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita capai, dan apa yang akan kita harapkan. Rencana itu penting bagi kehidupan manusia agar perjalanan kehidupan manusia itu tertata dengan baik, memenuhi target yang diinginkan. Dan jangan lupa, libatkan Tuhan di dalam perencanaan yang kita siapkan. Selamat berencana dan selamat melibatkan Tuhan di dalam perencanaan kehidupan. Roh Kudus menolong dan memampukan kita. Amin.